Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang, pemirsa. Usai mendatangi perusahaan di Jakarta Utara, Wakil Menteri Ketenagakerjaan melanjutkan sidak ke perusahaan yang tahan ijazah karyawannya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dan kita langsung bergabung bersama dengan kami, Henry Aprilah, langsung dari lokasi. Selamat siang, rekan Henry, seperti apakah jalannya sidak dari pagi hingga siang hari ini? Ya baik Pram, untuk di siang ini maksud kami tentunya ini Wakil Menteri Ketenagakerjaan yakni Immanuel Ebenezer telah melangsungkan sidak di beberapa perusahaan. Salah satunya tadi sudah melakukan sidak pertamanya di kawasan Jakarta Utara. Ini adalah PT WOM Finance, di mana tadi kami lihat sudah ada 4 calon karyawan yang juga mengeluhkan ataupun menyampaikan terkait dengan aduan-aduan yang berkaitan dengan kasus penahanan ijazah. Dalam hal ini tentu juga Wakil Menteri Immanuel Ebenezer juga langsung menyampaikan ataupun menerima keluhan-keluhan yang diterima ataupun disampaikan oleh para calon karyawan. Dan kemudian ini kalau di lokasi kedua, saat ini memang Immanuel Ebenezer selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan maksud kami ini sedang memantau langsung di mana di lokasi kedua yang berada di Kebayoran Baru, tepatnya ini saat ini berada di salah satu perusahaan yakni PT Vitrus Facility Service yang berada di Jakarta Selatan. Nah, kemudian juga untuk saat ini pun juga ini masih berlangsungnya sidak yang baru saja dimulai. Kalau memang informasi yang kami terima memang kami lihat dimulai tepat pada pukul 10.30 untuk di perusahaan pertama, kemudian dilanjutkan di perusahaan kedua, dan nantinya akan menerima keluhan-keluhan yang disampaikan daripada mantan karyawan dan juga ini menerima terkait dengan kasus penahanan ijazah. Kalau sedikit kami sampaikan di perusahaan pertama bahwa tadi juga sudah dijanjikan, kemudian juga dihadiri oleh Direktur Utama ataupun Presiden dari perusahaan PT WOM Finance Jakarta Utara bahwa di minggu depan ataupun tepatnya di hari Kamis, maksud kami Selasa dan juga Kamis, akan langsung diterima oleh para calon, maksud kami mantan karyawan yang dilakukan penindakan terkait dengan penahanan ijazah. Nah, kemudian untuk di lokasi kedua ini masih terkait dengan sidak yang dilakukan pada hari ini. Nah, kita akan simak bersama-sama apa yang disampaikan oleh Immanuel Ebenezer selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan di perusahaan PT Vitrus Facility Service Jakarta Selatan. Dilakukan untuk menutup atau menyegel perusahaan-perusahaan yang nakal. Ya, selamat bekerja ya semua ya. Yuk, kasih. Nah, kemudian Pram, untuk saat ini pun Wakil Menteri Immanuel Ebenezer pun juga nantinya akan langsung memantau, dan kita akan langsung tanya kepada Wakil Menteri Immanuel Ebenezer terkait sidak yang dilakukan pada hari ini. Bapak, sebelumnya selamat siang. Siang. Izin Pak, ini kita bertanya terkait dengan sidak hari ini. Ya. Ini beberapa perusahaan apa saja yang dilakukan? Hari ini tadi kita dari WOM Finance, tapi WOM Finance sudah luar biasa ya, kooperatif, mengembalikan ijazah yang menjadi dokumentasi pribadi pekerjanya. Kedua, soal penalti yang juga itu sebuah pelanggaran ya, karena kalau mereka minta tebusan atau penalti itu kita anggap sebuah pemerasan. Jadi kalau pemerasan ya kita tidak sungkan-sungkan melakukan tindakan, tapi itu akan kita laporkan ke kepolisian ya, penegak hukum ya, karena itu domainnya penegak hukum. Republik ini nggak boleh lagi ada praktek-praktek yang kiranya menyusahkan pekerja. Kalau praktek itu masih dilakukan, ya kita sebagai negara akan melakukan tindakan, gitu. Kemudian tadi kan juga sudah disampaikan terkait dengan akan langsung dibalikan di perusahaan pertama. Nah, kemudian kalau misalnya ada tuntutan kembali ataupun ada permintaan uang ataupun kebijakan uang yang harus mereka bayarkan kepada perusahaan, seperti apa Pak? Ya kita kan tindak, kan sekali saya bilang kalau penahan itu jelas undang-undangnya 374 penggelapan. Kalau mereka minta tebusan uang dan sebagainya, kita akan kenakan pasal 368 pemerasan, gitu. Oke, baik. Ini kan berarti sudah ada beberapa perusahaan. Apakah nantinya juga akan memantau di beberapa wilayah lagi, Pak? Iya. Praktek penahanan ijazah dan minta tebusan ijazah ini kan hampir seluruh wilayah hukum Indonesia. Nah, dengan hadirnya SE dan sebagainya, mereka harus patuh dan turutin apa yang menjadi kehendak negara.
Jadi kalau mereka mau usaha dan baik-baik, ya silakan. Kita tidak akan pernah mengganggu. Kapasitas negara adalah menjaga agar iklim usaha kita baik. Kedua, buruhnya juga tetap terlayani sebagai warga negara ya. Jadi ke depan semoga kita sebagai negara dengan mengeluarkan SE ini harus dipatuhi gitu loh. Ini baru sifatnya SE ya. Semoga nanti kan ke depan kita akan menjadi peraturan menteri. Gitu. Sebelumnya terima kasih Pak untuk waktunya. Nah tentu Pram juga tadi sudah disampaikan oleh Wakil Menteri ini ketenaga kerjaan maksud kami ini Immanuel Ebenezer terkait dengan apa yang kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan. Kemudian juga tentu dalam hal ini sidak yang dilakukan ini merupakan bentuk ataupun rasa hormat kepada hak-hak yang dimiliki oleh para karyawan ataupun buruh di setiap perusahaan. Yang tentunya juga hal ini merupakan tindakan hukum ataupun tindakan pidana ketenaga kerjaan terkait dengan penahanan ijazah. Tentu juga dari Immanuel Ebenezer sendiri juga menyampaikan dengan adanya tindakan ini, sidak yang dilakukan ini tentu akan memberikan wadah ataupun memberikan keluhan atau tempat untuk para karyawan untuk bisa menyampaikan terkait dengan tindakan penahanan ijazah. Pram. Baik, terima kasih banyak Hendri Aprila atas informasinya terkait kasus sidak penahanan ijazah. Langsung dari lokasi, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Bocah perempuan yang ditelantarkan ayahnya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta dirawat intensif di rumah sakit oleh 6 dokter spesialis. Sementara polisi masih memburu sang ayah korban yang meninggalkan korban dengan kondisi lemah dan terluka di emperan toko. Ya, pindahin dulu. Pindahin dulu ya. Sayang. Bisa kan baca? MW, anak perempuan berusia 7 tahun yang ditelantarkan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri. Tubuhnya kurus kering. Ia mengalami gizi buruk, anemia, patah tulang di bahu kanan, dan luka bakar di wajah. Selain luka fisik, ia juga trauma berat atas deretan kekerasan yang dialaminya. Pihak rumah sakit menerjunkan sejumlah dokter spesialis untuk mengobati korban. Pertama sekarang dengan perawatan intensif di PICU, perawatan untuk perbaikan kondisi umum. Sesegera mungkin jika memenuhi syarat minimal untuk operasi, langsung akan kita laksanakan operasi untuk penyambungan tulang di humerus kanan. Jadi kami dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Puskesmas Polri atas arahan pimpinan telah menyiapkan hampir 6 dokter secara berkolaborasi. MW ditemukan warga dalam kondisi lemah dan terluka di beberapa bagian tubuh di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebelum ditemukan di pasar, bocah malang ini dibawa ayahnya dengan kereta dari stasiun Pasar Turi, Surabaya. Ia ditelantarkan usai ayahnya sempat tidur bersama di emperan ruko. Sementara itu, kini polisi masih memburu orang tua korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Gara-gara kecanduan judi online, seorang anak di Batanghari, Jambi menganiaya ibu kandungnya dengan pisau. Korban didorong hingga tersungkur lalu ditikam di bagian tangan. Warga menangkap H, anak laki-laki yang menganiaya ibu kandungnya di Batanghari, Jambi. Warga yang geram langsung mengikat kaki dan tangan pelaku, kemudian menggiringnya ke kantor polisi. Peristiwa bermula saat pelaku meminta sejumlah uang kepada korban untuk bermain judi online. Namun korban tidak memenuhi permintaan pelaku. Pelaku yang emosi mendorong korban hingga tersungkur dan melukai tangan korban dengan pisau dapur. Penganiayaan terhadap ibunya, dan kemudian masyarakat mengamankan anak tersebut dan menyerahkan kepada pihak kepolisian, masing-masing wilayah dalam hal ini. Setelah kita periksa saksi, ternyata ceritanya si anak ini meminta uang kepada ibunya dengan tujuan ingin dipergunakan untuk suap. Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan dan menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Maro, Sebo Ilir.
Dari Batanghari Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, ayah kandung dari penyanyi cilik FP ditangkap polisi karena terjerat judi online. Pelaku mengaku iseng main judi online untuk mengisi waktu senggang. Mengenakan baju tahanan dengan tangan di borgol, Joko Sutoyo, ayah kandung penyanyi cilik FP yang sempat viral, hanya bisa pasrah saat digiring petugas menuju ruang tahanan Mapolresta Banyuwangi. Pelaku ditetapkan tersangka karena terlibat kasus judi online jenis mahjong. Polisi menangkap pelaku di rumahnya di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono saat hendak mengantar salah satu anaknya ke sekolah Selasa lalu. Saat ditangkap, pelaku tidak bisa mengelak karena dalam ponselnya terdapat sejumlah transaksi perjudian online. Sejumlah saksi termasuk istri pelaku juga sempat diamankan namun akhirnya dipulangkan karena tidak terbukti terlibat. Kepada polisi, pelaku mengaku sempat main judi online hanya untuk mengisi waktu luang sejak 2 bulan terakhir. Telah mengamankan seseorang inisial JS, TKP-nya di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono. Yang bersangkutan indikasinya adalah kami amankan terkait dengan permainan judi online. Ini terungkapnya bagaimana? Ya, jadi berdasarkan informasi dari masyarakat, personil dari Satreskrim Polresta Banyuwangi melakukan pendalaman dan penyelidikan sampai dengan beberapa hari yang lalu sudah diamankan terkait dengan tersangka JS, sehingga ketika dilakukan pendalaman dan analisa lebih mendalam terhadap alat komunikasi, didapati yang bersangkutan memang bermain judi online. Transaksi judulnya besar apa gimana, Mbak? Ya, sementara masih kami dalami di dalam alat komunikasi yang bersangkutan terkait dengan berapa menaruh biaya ataupun depo dalam situs judi online tersebut. Pengakuannya berapa lama, Dan? Dia bermain judi online? Untuk yang bersangkutan, sudah dalam pengakuannya sudah beberapa bulan ini memang aktif bermain judi online. Alasannya karena kesulitan ekonomi atau gimana, Dan? Ya, alasannya memang yang bersangkutan sementara mengakui untuk memang mengisi waktu luang, sementara yang bersangkutan juga punya toko kelontong untuk mengisi waktu luang, mengisi waktu dengan bermain judi online ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku terancam hukuman paling lama 10 tahun penjara. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Sebuah video viral memperlihatkan seorang guru SMP di Demak, Jawa Tengah menendang salah satu murid dalam kelas. Aksi arogan guru tersebut dilakukan karena terganggu dengan suara siulan salah satu murid. Aksi tak terpuji oknum guru di sebuah sekolah menengah pertama negeri Kecamatan Karangwen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam video berdurasi 26 detik ini terlihat oknum guru naik ke atas meja dan menendang salah satu murid. Peristiwa terjadi karena guru ini mendengar suara siulan pada saat ujian berlangsung. Meski sejumlah siswa sudah menyampaikan bahwa suara siulan tersebut adalah suara juru parkir yang ada di belakang kelas, namun pelaku tidak percaya. Lewat angin-angin itu kan bisa dilihat Pak Dumadi serta-merta langsung sepatunya dilepas, naik meja gitu, langsung ini loh lewat ini. Spontanitas ya, spontanitas, tapi gajunya itu tidak keras. Jadi namanya di video dengan kenyataannya kan beda terus. Orang tua murid yang mengalami kekerasan kemudian melapor ke polisi. Tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Demak langsung mengunjungi lokasi kejadian. Usai memeriksa sejumlah saksi, ditemukan adanya murid lain yang ditendang, namun tidak terekam video. Yang viral itu adalah kekerasan yang kedua. Dan yang pertama itu adalah sempat direkam dan sudah terhapus, tetapi yang kedua ini direkam. Kemudian yang rekam ini saat jam istirahat, korban ini meminta karena akan mengirim kepada orang tuanya. Dari situlah kemudian beredar video seperti itu.
Setelah melalui proses mediasi, oknum guru menyesali perbuatannya dan kasus ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan berakhir damai. Dari Demak, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Diduga sering cekcok, seorang istri di Medan, Sumatera Utara tewas di tangan suami sendiri. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman justru berubah jadi tempat tragedi berdarah. Warga dihebohkan dengan penemuan Yaps Yulian, 55 tahun, seorang ibu rumah tangga yang bersimbah darah di kediamannya di Jalan Wahidin Lama, Kecamatan Medan Area, Sumatera Utara. Korban dianiaya suaminya sendiri, AG, 58 tahun, dengan senjata tajam. Warga langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit, namun naas, nyawanya tidak tertolong. Saat kejadian, warga mendengar adanya keributan dan jeritan minta tolong dari korban yang saat itu tengah berada di dalam rumah dengan kondisi pintu rumah tertutup. Warga yang mendengar jeritan korban ini pun lantas langsung mendobrak pintu rumah korban dan menemukan korban sudah terbaring di lantai ruang tamu dengan kondisi bersimbah darah akibat luka tusukan senjata tajam. Terjadi pembunuhan lah ya kan. Suami istri, tepatnya itu jam 10 lewat lah. Untuk masalah apa masalahnya ya mungkin sementara ini kita taunya hanya masalah rumah tangga lah. Kalau korban sih memang tusukan di perut ya. Sementara sang suami pelaku pembunuhan sempat menjadi sasaran kemarahan warga sebelum akhirnya diamankan ke Mapolsek Medan Area guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara di Karawang, Jawa Barat, pemirsa, dilanda cemburu buta, seorang suami tega menghabisi nyawa sang istri yang tengah tertidur. Usai membunuh akibat amarah yang dipicu rasa curiga, pelaku lalu mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Warga Desa Lemah Mulia, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, digegerkan dengan tewasnya Lucy Febrian, 24 tahun, seorang ibu rumah tangga. Korban tewas setelah alami luka tikam di sekujur tubuh saat tengah tertidur di kamarnya bersama dengan kedua anaknya. Pelaku ternyata suaminya sendiri. Diduga aksi pelaku dipicu cemburu buta. Saat ditemui warga, kondisi suami korban turut terluka. Diduga usai membunuh, pelaku juga mencoba mengakhiri hidupnya. Polisi yang datang langsung olah TKP dan menyelidiki penyebab pasti dan motif pelaku menghabisi nyawa sang istri. Terus saya langsung telepon BRT. Terus BRT kesini datang, pas masuk udah kejadian darah, tergeletak lah gitu si suami istrinya gitu. Suami istri bu? Iya, suami istri. Diduga sih suaminya bunuh istrinya dulu, soalnya istrinya udah nggak ada. Kini jenazah korban masih berada di ruang forensik RSUD. Sementara suami korban yang merupakan pelaku pembunuhan istrinya dalam kondisi kritis dan kini menjalani perawatan intensif di UGD RSUD Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Aceh dan Sumatera Utara berebut pulau. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution bantah ada minyak dan gas bumi di 4 pulau yang diperebutkan. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami di iNews ya.